Bab 1, Grandmaster Fana. Pagi di kota Yunzhou selalu berbau tanah basah dan asap tungku. Di sudut jalanan sempit dekat gerbang barat, sebuah kios kecil berdiri sederhana di antara deretan pedagang lain. Papan kayunya sudah agak kusam, tulisan di atasnya memudar dimakan hujan dan angin, toko buku Lin. Di balik meja yang dipenuhi tumpukan buku bergambar, seorang pemuda duduk santai sambil menyesap teh yang sudah setengah dingin. Wajahnya biasa saja. Bukan tampan yang mencuri perhatian, bukan pula buruk yang mengundang pandang. Hanya tenang seperti kolam tua yang tak pernah terguncang angin. Namanya Lin Qian. Sebelum membuka kios setiap pagi, ia selalu meluangkan waktu di halaman sempit di belakang tokonya. Gerakan tai chi yang ia lakukan mengalir tanpa celah, setiap perpindahan bobot, setiap putaran pergelangan, sempurna hingga kerincian terakhir. Bagi siapapun yang mengerti seni bela diri murni, mereka akan menahan napas menyaksikannya. Keindahan yang nyaris seperti tarian langit. Sayang, dunia ini tidak peduli dengan keindahan tanpa ki. 20 tahun, batinnya datar, menatap langit pagi yang mulai ramai oleh titik-titik cahaya. Dan aku masih berjualan buku. Cahaya-cahaya itu adalah para kultivator, murid sekte, pengembara pedang, atau sekadar orang berbakat yang bahkan lalat pun bisa mereka bunuh dari jarak 100 tombak. Mereka melesat seperti meteor di siang bolong, tak peduli dengan kerumunan manusia biasa di bawah mereka. Yunzhou mendadak ramai bukan karena panen bagus atau festival musiman. Kabar sudah tersebar ke seluruh penjuru. Sekte Ling Shui dan Sekte Xuanwu akan bertanding. Bukan latihan, bukan ujian, pertarungan hidup mati. Para pedagang menggelar lapak lebih pagi, pendekar jalanan menjajakan jimat dan ramuan murahan, semua orang sibuk mengais keuntungan dari hiruk-pikuk para orang kuat. Lin Qian merapikan tumpukan bukunya dengan jempol. Bukan urusanku. Namun belum sempat ia menyesap tehnya lagi, dua sosok perempuan muncul dari kerumunan. Yang pertama adalah gadis kecil berambut kepang dua, berlari setengah melompat dengan mata berbinar ke segala arah. Jubahnya putih bersih bergaris biru muda, seragam murid sekte Ling Shui yang mudah dikenali. Yang kedua berjalan beberapa langkah di belakangnya. Wanita itu berjalan seperti salju turun, sunyi, dingin, dan terasa berat meski tak bersuara. Jubah putihnya tak berdebu walau jalanan penuh pasir. Rambutnya terikat rapi, wajahnya sempurna dengan ekspresi yang tampaknya sudah lama lupa cara tersenyum. Aura seorang kultivator berderajat tinggi memancar darinya seperti dinginnya lereng puncak gunung di musim salju. Mei Lian, salah satu murid terbaik sekte Ling Shui. Adiknya Xiao Rui sudah lebih dulu berhenti tepat di depan kios Lin Qian. Mata beningnya menyapu tumpukan buku bergambar, lalu langsung bersinar. "Kak, lihat, gambarnya bagus sekali," serunya, tangan kecilnya sudah hampir menyentuh salah satu buku. "Xiao Rui." Suara Mei Lian jatuh seperti es. Gadis kecil itu langsung menarik tangannya kembali. Pandangan Mei Lian melintas sekilas ke arah Lin Qian, singkat, datar, mengandung sesuatu yang lebih menyakitkan daripada penghinaan langsung. Tatapan yang sama yang orang gunakan saat melihat batu di tepi jalan. Ia menilai, lalu mengabaikan. "Kita ada urusan penting," ucapnya dingin. "Jangan buang waktu pada barang tak berguna buatan manusia biasa." Manusia biasa. Lin Qian menyesap tehnya. Tidak ada yang berubah di wajahnya. Namun jauh di dalam dadanya, sesuatu terasa seperti bara yang diinjak pelan-pelan. Sudah 20 tahun ia hidup di dunia ini. Sudah 20 tahun ia menelan kata-kata seperti itu. Saluran tenaganya tersumbat sejak lahir. Tak secuil pun bakat kultivasi mengalir dalam dirinya. Di mata para kultivator, ia memang tidak lebih dari semut.